Oke guys, balik lagi bareng saya Rapcu Tarigan dan kali ini ada Kak Azahra. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik, Alhamdulillah. Gimana Wah, kakak kabarnya? syukur baik, puji Tuhan seperti itu. Kak, pengen tanya dulu sebelum kita ngobrol. Aku tuh kepo soalnya. Kakak nih niat sekali mau podcast sama aku ada speaker, terus apa bangku gaming, luar biasa loh persiapannya, mantap. Kebetulan aja punya, kebetulan. Oke. Oh ya kak, kenapa kakak pengen pengen menerima ajakan podcastku? Kita kan belum kenal nih, kan Ya, maksudnya aku orang baru. Kenapa langsung mau gitu diajak podcast? Aku penasaran soalnya di situ. eh, awalnya karena mungkin aku emang belum pernah muncul di Hmm? podcast, belum Hmm? pernah dapet undangan podcast juga gitu, apalagi buat di YouTube kan ya ini ya, Iya. gitu. Aku belum pernah sama sekali, jadi kayak, coba deh gitu. Coba se ini juga sih sebagai challenge buat aku juga bisa atau enggak, berani atau enggak, grogi atau enggak gitu. Oke, wah ini menarik. Emang nggak takut? Maksudnya nggak curiga? Lo ini orang baru nih, kayak gitu. Kok tiba-tiba ngajak podcast? Ada rasa curiga nggak? Awalnya mungkin iya ya, karena kan langsung ke WhatsApp aku ya waktu kemarin kan ngechat gitu, terus ini siapa ini baru pertama kali ada gitu. Tapi ya udah deh aku reply aja gitu kan, siapa tahu emang beneran. Terus Eh, tahu-tahu dikasih linknya, terus pas lihat hmm, oh iya beneran, ya udah gitu gas aja oke. lah, ayo gitu. Ya, jadi fun fact-nya guys, eh, aku belum kenal sama sekali dengan Kak Azahra seperti itu. Lalu kemudian tiba-tiba so kenal so deket gitu ya, ngajak. Kak mau nggak podcastan? Astaga. Untung Kak Azahra nggak apa nggak kabur gitu, nggak lari. Luar biasa. Kak, tapi perkenalan dulu dong. Kita sampai lupa perkenalan. Kakak boleh perkenalan diri dulu buat mungkin viewer-viewer kita bisa tahu Kak Azahra nih seperti apa personalitinya. Monggo. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Zahra, panggil aja Zahra. Aku biasanya kegiatan sehari-hari itu paling konten creator aja sama freelance, terus Hmm? kadang ya live streaming juga gitu. Hmm. Terus ya aku baru-baru ini sih merambah ke kontennya ke dunia fashion sama beauty gitu. Tapi Hmm. sebelumnya aku suka ngekontenin tentang self development. Hmm. Oke. Wah, ini menarik. Berarti kakak suka baca buku juga soal self development itu ya? Ya, lumayan lah. Paling ya lihat-lihat konten-kontennya juga gitu. Hmm. Baca-baca gitu aja Oke. gitu. Wah, ini menarik. Tapi sebetulnya Kak, untuk soal self development itu sebetulnya apa sih self development secara pengertiannya? Menurut Kak Azahra kan Kak Azahra juga sedang berkecimpung di bidang itu. Mungkin boleh jelasin dikit Kak. Kalau menurut aku itu kayak pengembangan diri lagi ya. Emang artinya itu gitu kan, Hmm, hmm, pengembangan hmm. diri. Jadi lebih baik lagi aja sih. Jadi kayak eh, sesuatu di diri kita yang lebih baru lagi aja. Upgrade Hmm, gitu, upgrade. upgrade diri kita. Mm-mm. Oke. Wah, ini menarik. Tapi kenapa Kakak akhirnya memutuskan untuk berkecimpung juga untuk baca buku tentang self development atau berkaitan dengan konten self development? Apakah ada pengalaman pribadi terkait soal self development? Mungkin boleh di-share Kak kalau memang Kakak berkenan. Masalah pribadi pasti ada sih. Hmm. Makanya kenapa
aku memutuskan untuk Hmm. ngambil konten itu karena sebenarnya itu buat tamparan buat diri aku sendiri awalnya. Hmm. Hmm. Karena aku pernah ada di titik di mana mental aku lagi down gitu Hmm. kan. Terus aku nggak tahu harus gimana. Aku juga sebenarnya nggak pergi ke psikolog gitu. Paling Hmm. cuman apa ya, ikut seminar-seminarnya aja tentang psikolog Hmm. gitu. Terus memang kebetulan dulu juga aku pernah punya cita-cita pengen jadi psikolog, cuman nggak kesampaian. Jadi aku Hmm. memang Hmm. lumayan tertarik sama apa ya, tentang mental health, tentang self development yang kayak gitu-gitu. Hmm. Aku emang tertarik dari lama, cuman baru di eh, apa ya, baru diuliknya itu setelah Hmm. aku memang punya mental yang bermasalah gitu. Hmm. Hmm. Gitu. Menurut aku lagi bermasalah gitu. Hmm. Jadi aku butuh pertolongan tapi bingung gitu. Jadi ya udah aku cari-cari tentang Hmm. info-info tentang Iya. gimana sih aku tuh nggak kayak gini lagi gitu. Hmm. Gimana sih Oke. cara mengubah diri aku yang tadinya gini jadi Iya. lebih baik lagi. Oke, wah ini menarik. Kak, kalau boleh aku dalami soal isu mental health ini secara khusus berdasarkan pengalaman kakak begitu ya. Eh, Masalah apa sih sebetulnya kalau mungkin boleh diceritakan secara garis besar sehingga membuat mental kakak ini down kayak gitu. Sehingga kakak nggak tahu mau melakukan apa. Itu sebetulnya triggernya pada saat itu apa kak? Kalau aku boleh tahu. Mungkin kakak boleh sharing sedikit. Kalau permasalahan orang tuh pasti kan ada aja ya, yang Hmm, namanya makhluk hidup itu pasti hmm, ada aja gitu masalah berdatangan, apalagi makin bertambah dewasa gitu, hmm, kayak ada aja yang datang ujian-ujian ini itu hmm, gitu. hmm, Kalau aku waktu itu memang kebetulan dari masalah keluarga gitu, dari hmm, pertemanan kayak gitu-gitu aja sih. hmm. Tapi ya memang mungkin eh, apa ya, pertahanan mental tiap orang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang kuat, ada yang enggak gitu. Ada yang ngerasa buntu gitu loh, cepat Oke, ngerasa buntu. Gitu. oke. Dari Wah ini, intern aja sih, masalah intern. oke. Wah ini menarik. Lalu kemudian kak, ketika kakak tahu mental kakak lagi down nih, kakak sadar bahwa ini nggak baik-baik aja nih mentalnya. Lalu kemudian pada saat itu sadarnya kapan kak? Dalam artian, wah ini kayaknya mental saya nggak baik nih, mental gue nggak baik nih. Itu sadarnya pas pertama kali itu kapan? Sehingga kakak memutuskan untuk, oke, go ahead, move on gitu. Itu kapan sebetulnya? Ya gimana? Diulang tadi, maaf ada telepon. Oh iya. Eh Tadi eh, apa soal mental health lalu kemudian ketika kakak tahu dan kakak sadar bahwa mental kakak itu lagi nggak baik-baik aja gitu, itu kapan mulai sadarnya? Wah, kayaknya saya harus go ahead nih, saya harus move on nih. Itu kapan eh, sadarnya kayak gitu? Atau ada teman yang membantu menyadarkan, oh kayaknya mental lu nggak baik nih gitu. Pertama karena mungkin apa ya, aku ngerasa kayak benar-benar gak produktif aja gitu, terus Hmm. ngerasa dibilang apa ya, nggak mau melakukan apapun itu gitu. Jadi cuman Hmm. rebahan aja, nggak ada motivasi, nggak sama sekali nggak ada motivasi apapun itu gitu kan buat Hmm. jalanin hari-hari. Terus Hmm. kayak sekedar mandi aja tuh aku kayak aduh berat banget gitu. Hmm. Sebenarnya bukan Hmm. lebih ke bukan males sih, tapi kayak apa ya, rasanya beda aja gitu. Terus Hmm. Hmm. kebetulan ada temen dekatku juga yang emang suka ke psikolog gitu kan, yang emang Hmm. sering cek ke psikolog juga. Terus ya Ya. aku juga ceritain gitu kayak masalah aku gini gini gini, kok aku gini gini gini. Nah terus dia kasih tahu gitu, terus dikasih kayak apa ya, untuk konsulnya gitu biasanya kemana. Tapi waktu itu kan aku nggak konsul, jadi paling ya ikut seminar-seminar aja gitu, kayak Hmm. oh, ternyata aku memang nggak baik-baik aja gitu. Nah jadi Hmm. dari sana Hmm. sih Oke. sadarnya.
Wah, ini ini menarik. Lalu kemudian Kak, ketika Kakak tahu lagi nggak baik-baik aja seperti itu, langkah pertama yang Kakak lakukan pada saat itu untuk membangun self development itu apa? Apa hanya sekedar oh iya saya sadar tapi bingung nih mau melakukannya seperti apa, bingung mau mulainya dari mana? Ada perasaan seperti itu juga Kak? Awalnya iya sih, karena kan aku juga orangnya lumayan tertutup ya di keluarga gitu. Bahkan Hmm. dibilang aku tuh introvert kata orang tua Hmm. aku gitu. Cuman aku memang tipe orang yang susah untuk menceritakan sesuatu gitu ke Hmm. keluarga. Paling Ya. aku juga ada orang yang dipercaya cuman yang udah aku kenal lama banget gitu kan Hmm. kayak sahabat aku gitu itu aku cerita apa-apa ke dia. Hmm. Terus awalnya emang aku bingung harus gimana, Hmm. tapi lama-lama kan aku juga mikir namanya hidup kan satu kali ya, nggak mungkin Ya. nanti eh, hidup lagi gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. aku Hmm. pengen memaksimalkan hidup aku yang masih dikasih kesempatan gitu. Jadi aku nggak mau jadi orang yang ya udah gitu pasrah gitu aja sama keadaan aku gitu. Terus Hmm. aku juga bisa dibilang orangnya obses gitu. Hmm. Hmm. Jadi aku Oke. eh, lama-lama nggak melakukan sesuatu atau aku nggak punya pencapaian sesuatu pasti aku juga bakal stres juga gitu loh kalau aku nggak ada pencapaian. Jadi paksain aja sih, paksain diri aku sendiri waktu Hmm. itu kayak Hmm. aku harus berubah, aku harus gimana, cari tahu dulu langkah awalnya gimana gitu kan. Hmm. Dari hal-hal yang kecil aja dulu gitu. Oke. Karena Baik. hal-hal yang besar tuh ada kalau hal-hal kecil itu dikerjain kan. Ya, oke. Wah, ini menarik. Eh, Kak, karena kakak anak muda, pastinya Gen Z toh kakak. Ah, lalu kemudian ada banyak stigma yang bilang bahwa Gen Z itu fragile, mudah pecah, mudah baper. Kakak setuju dengan pandangan itu? Kakak kakak sepakat dengan stigma itu kira-kira? Ini bingung sih aku kalau jawab karena pasti kalau misalkan aku jawab dan banyak teman-teman yang Gen Z pasti wah enggak bener ini enggak bener gitu kan pasti Hmm, hmm, jawabnya gitu. hmm. Ya. Kalau misalkan menurut aku pribadi sih Hmm, enggak semua kayak gitu. Tapi semua hmm, generasi juga entah itu milenial atau gen boomers bahkan gitu kan terus Gen Z pasti ada yang ya mungkin ada yang mudah kayak gitu, ada yang hmm. kuat, mental baja juga ya pasti ada. Ya. Sebenarnya Hmm. lebih ke pengaruh lingkungan sama orang tua mungkin ya. Oke, Dari lingkungan aja sih ngebentuk mentalnya kayak gimana gitu. oke. Wah, ini menarik, Kak. Aku penasaran berkaitan soal self development. Bagaimana kemudian kita sebagai anak muda tahu bahwa diri kita ini sudah bertumbuh, atau diri kita sudah berkembang, atau sedang berkembang. Itu bagaimana cara mengukurnya, Kak? Kalau buat aku pribadi sih dari yang hal kecil aja dulu, misalkan tadinya nggak punya Hmm. apa ya, nggak punya pencapaian, jadi dikit-dikit ada gitu kan. Terus Mm-mm. yang tadinya nggak mau bersosialisasi atau mungkin takut nih ketemu orang gitu kan. Jadi coba dikit-dikit bersosialisasi gitu. Kayak aku juga gitu orangnya nggak bisa bersosialisasi gitu tadinya gitu Hmm. kayak kalau ngobrol sama orang pasti belepotan gitu. Cuman kesini-sininya aku juga pernah belajar public speaking juga gitu. Jadi biar nggak terlalu kaku juga gitu kalau ngobrol sama orang Hmm. kayak gitu-gitu aja sih. Oke. Kayak apa ya? Yang tadinya sama sekali nggak olahraga, jadi ya lumayan rajin olahraga gitu kan. Hmm. Karena kan Hmm. olahraga juga penting ya gitu dalam Hmm. nggak cuma untuk fisik aja, tapi untuk kesehatan mental juga itu pengaruh besar sih menurut Oke. aku. Wah, ini menarik. Berarti
untuk mengembangkan self development atau mengembangkan diri lah kita bilang begitu ya, itu butuh kedisiplinan. Ini pandanganku betul atau enggak menurut kakak? Kalau kedisiplinan iya sih, Ah, kalau kata aku karena di situ kan kita jadi harus memaksakan diri untuk berubah ya. Karena kan yang ah, namanya em, memperbaiki diri pasti di situ ada usahanya gitu, usaha yang harus kita lakuin. Nah, usahanya itu hmm, salah satunya itu harus disiplin gitu. hmm, Jadi mau nggak mau kita harus bisa disiplin walaupun misalkan nggak langsung semuanya teratur gitu. Jadi kayak pelan-pelan aja dulu deh gitu. Kayak hmm, misalkan kita bikin challenge untuk diri kita selama hmm, misalkan 2 minggu dulu gitu. Nanti kalau udah berhasil naik lagi 1 bulan, nanti tambah lagi challenge-nya apa gitu. Jadi harus hmm. konsisten, nanti lama-lama juga si kehidupan yang disiplin itu tuh jadi habit buat kita gitu. Oke, wah ini menarik sih. Kedisiplinan itu kayak koin atau seperti dua mata pedang yang di satu sisi bagus kalau kita konsisten, tapi kalau nggak bagus itu kayak jadi mematikan diri kita sendiri pada akhirnya gitu dalam pekerjaan, dalam apapun yang kita lakukan seperti itu. Kak, by the way, aku share screen dulu ya. Instagram kakak nih luar biasa nih 5.000 follower TikTok nih. juga boleh. Apa? Kalau aku banyak banyak konten self development-nya itu di TikTok sih. Oh, di TikTok. Ya, ini Mm-mm. karena kakak juga tadi sebutkan influencer, aku pengen ngobrolin juga soal influencer. Sebentar ya, 5.000 subscribe, follower luar biasa nih, mantap. Nah, ini dia guys. Jadi guys bisa di follow-follow kalau eh, teman-teman bisa berkunjung di IG. Nah, ini sebentar, kakak tertarik juga di bidang beauty influencer kah? Ya, kalau beauty, fashion gitu emang udah hobi sih kayaknya. Kayaknya untuk Mm-mm. cewek-cewek udah semuanya suka sama hal Hmm. itu gitu. Kenapa memutuskan juga untuk jadi influencer? Karena kan influencer ini kan apa ya, sesuatu yang tricky juga gitu. Kalau kita ngasih sesuatu yang bagus gitu, orang akan menerimanya bagus kan begitu. Tapi kalau seandainya ada salah ngomong, salah kata atau salah produk misalnya, nah ini kan juga bisa jadi dalam tanda kutip hujatan netizen lah seperti itu. Nah, kenapa pengen jadi influencer kalau aku boleh tahu? Ya, memang kalau misalnya jadi influencer pasti kan kita harus siap menerima konsekuensinya ya. Hmm. Pasti nanti ada yang nggak setuju sama statement kita apa gimana. Cuman ya udahlah namanya juga sosial media gitu kan orang-orang juga bebas mau bersuara kayak gimana gitu. Tapi yang penting di sini Hmm. aku menyalurkan pertama emang hobi aku gitu kan tentang Hmm. kayak fashion, beauty kayak gitu juga memang udah hobi aku dari lama banget suka sama hal itu gitu. Terus yang kedua juga karena aku lumayan sering kontak-ngatik HP juga Hmm. untuk kayak ngedit atau gimana gitu ngasah skill aku juga gitu karena aku dulunya sama sekali nggak bisa ngedit kan jadi kalau jadi influencer tuh nggak mau aku Hmm. bikin editan sendiri harus mikir gini gitu jadi kayak asik aja gitu buat aku seneng aja. Oke, wah ini menarik Kak. Sebagai beauty influencer, bagaimana kemudian Kakak eh, tahu bahwa ini produk bagus atau ini skincare bagus misalnya? Bagaimana cara cara tahu membedakan itu? Mungkin boleh di-sharing juga buat cewek-cewek, ciwi-ciwi yang pengen pakai produk seperti itu. Boleh dibagikan Kak? Kalau untuk skincare sendiri sih menurut aku apa ya sarannya jangan ikutan yang FOMO jangan ikutan Hmm. yang lagi viral tapi kita apa ya
sesuaikan sama kondisi kulit kita. Kayak misalkan lagi berjerawat atau misalkan kebutuhan kita lagi mungkin butuh apa ya, lebih yang melembabkan lagi. Nah, kita apa fokus sama si masalahnya gitu loh. Jadi kayak misalkan ada produk baru viral nih, obat jerawat, tapi kita lagi nggak jerawatan. Nah, yang ada mungkin bisa jadi pas pakai itu malah jadi jerawatan gitu kan. Itu yang bikin orang, aku nggak cocok nih sama ini gitu. Atau enggak nih produk ini jelek atau gimana gitu. Itu karena mungkin kurang tepat aja sih sama kebutuhan wajah kita gitu kan, permasalahan kulit kita. Karena kan tiap skincare juga ada kandungannya tersendiri gitu kan, nggak semuanya sama gitu. Oke, wah ini menarik sih. Eh, Kak boleh boleh tahu nggak? Ini mungkin penasaran aja, kepo aja soal biasanya kalau kalau endorse produk itu bisa dapat berapa sih? Kayak gitu. Sekali endorse misalnya besarkah atau misalnya akumulasinya sebulan bisa dapat sampai berapa? Mungkin rate-nya aja. Siapa tahu ada orang yang tertarik jadi influencer kan? Kalau kalau aku kebetulan baru banget kan Hmm. untuk terjun di dunia endorse endorse itu emang baru, jadi belum terlalu tahu ininya sih, rata-ratanya berapa. Cuman untuk yang mungkin rate sekitar followers aku segitu, mungkin ya lumayan sih, lumayan. Karena itu juga masih masih masuknya nano kan, masih nano Hmm. influencer gitu. Tapi ya lumayan lah, karena kita bisa dapat produk juga gratis gitu kan. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. Jadi kita nggak usah ngeluarin uang buat, aduh aku kehabisan ini jadi harus beli, nggak usah. Jadi oh udah ada gitu gratis. Jadi ya uangnya buat yang lain lagi aja, buat jajan. Hmm. Oke, wah ini menarik sih. Tantangannya apa sih Kak jadi influencer kayak gitu? Orang kan melihat, wih kayaknya enak nih 5.000 follower gitu ya. Sebagai orang awam yang nggak ngerti soal influencer. Tapi sebetulnya ada nggak sih tantangannya jadi influencer atau kayaknya gampang-gampang aja deh? Mungkin Kakak boleh sharing. Kalau untuk tantangannya pasti ada sih. Semuanya kan Hmm. kita liatinnya yang asik-asiknya gitu kan, yang enak-enaknya. Tapi di balik itu juga pasti ada tantangannya. Kayak eh, udah banyak banget kan sekarang konten creator, jadi makin banyak saingannya. Udah tentu gitu kan. Hmm. Dari hasil videonya, hasil editannya gitu, orang-orang tuh pada kreatif-kreatif deh pokoknya. Jadi kita harus kayak ngasah skill lagi, kayak Hmm. kita harus punya upgrade lagi nih, kayak aduh harus gimana ya biar nggak bosen gitu kan orang lihat konten kita gitu. Hmm. Harus terus ini sih, kita juga harus jangan kaku juga jadi ini di sosial medianya. Jadi kita kayak ya udah kayak ke temen aja gitu, audiens ke audiensnya gitu, Hmm. Hmm. biar lebih Ya. santai gitu. Oke, wah ini eh, menarik sih kakak sharing soal jadi influencer. Ada niat nggak sih kak untuk mungkin kakak masih muda tapi pernah terpikir nggak? Kayaknya aku pengen bikin bisnis baru deh atau bergerak di bidang F&B gitu, food and beverage gitu kan? Ada niat ke sana kak? Untuk bisnis sih, aku dari dulu emang pernah pernah Hmm. terjun di dunia bisnis juga, kayak Hmm. skincare, fashion aku udah pernah juga. Emang berat juga ya kalau bisnis gitu. Tapi aku pasti kedepannya aku pengen, karena kayak apa ya, punya bisnis sendiri itu kayak investasi nggak sih? Karena kan kalau di Hmm. dunia influencer gitu kan nggak mungkin, nggak nggak selamanya juga gitu kan bisa terus ngeksis di dunia kayak gitu. Jadi kita harus punya plan B-nya gitu. Jadi pasti aku pengen sih. Oke, wah ini menarik sih. Iya, tapi tentunya kalaupun eh, apa rencana pengen buka udah kepikir belum kayaknya saya mau jualan jus alpukat misalnya atau saya mau jualan es jeruk misalnya sudah kepikir sampai ke sana kan detail-detailnya ya nggak usah detailnya deh nanti idenya dicuri kan nah, tapi maksudnya secara garis besar sudah terpikir makanan apa makanan basah makanan kering seperti itu.
Udah ada sih kepikiran kayak planning-planning gitu sih udah ada. Cuman nggak tahu deh kapan ininya Kapan terlaksananya. launchingnya ya? Oh ini menarik sih. Tapi by the way kak, eh, kakak kuliah kak atau sudah lulus kuliah? Aku lulusan SMK, nggak kuliah. Oh, jadi Mm-mm. habis kuliah, sorry, habis SMK langsung kerja seperti ini ya? Iya, kerja. Oke. Waktu itu aku dari farmasi sih. Oh dari farmasi. Iya, Wah itu seru sih kalau dilanjutin sih. Ada niat buat aku lanjutin kuliah? gimana? Ada niat eh, untuk lanjutin kuliah lanjut ke farmasi dari jurusan SMK farmasi? Enggak sih. Aku Kenapa? kurang tertarik di farmasi. Cuman aku memang waktu itu kerja di dunia farmasi lumayan lama. Cuman memang Hmm. waktu masuk farmasi itu keinginan orang tua aku gitu. Jadi Oke. kalau untuk kuliah lagi farmasi kayaknya enggak deh. Soalnya aku Hmm. kurang suka sama Hmm. matematika, berhitung-berhitung dan hafalan-hafalan lain Oh, sebagainya itu. oke. Wah ini menarik sih. Oh ya, Kak, terakhir mungkin Kakak bisa kasih, karena podcast kita kurang lebih sudah 30 menitan, karena ini belum Zoom Pro, jadi teman-teman kalau mau donasi, biar saya sebagai podcaster, podcaster kelas bawah gitu ya, podcaster miskin begitu bisa, ya adalah buat Zoom Pro kayak gitu, sekalian donasi kayak gitu. Mungkin terakhir Kak, eh, apa yang mau kakak sampaikan kepada anak-anak muda untuk mereka tetap mengembangkan eh, bakat mereka dan juga nilai diri mereka? Monggo, Kak. Untuk generasi muda, pokoknya jangan pernah sia-siain masa muda sih, karena nanti kerasanya kalau udah lumayan berumur gitu, pasti Hmm, mikirnya dulu kenapa aku nggak coba ini ya, padahal aku suka ini, kenapa dulu aku nggak coba itu. Kalau misalkan dirasa, aduh aku bingung harus gimana, ya kita cari-cari aja, kan sekarang sosial media dan internet itu canggih banget ya, info apapun yang teman-teman mau pasti ada gitu, mau belajar apapun itu pasti ada dan bisa. Jadi pokoknya jangan pernah ngerasa males atau nanti deh kalau nanti nanti hmm, nanti kapan mulainya kalau nggak sekarang iya. gitu. Oke, wah menarik. Berarti harus start dari sekarang ya, harus berani coba dan juga berani Ya, memulai apa yang sebetulnya pengen dimulai seperti itu. Karena kalau nggak dimulai, maka kita nggak tahu hasilnya seperti apa, kayak gitu. Wah ini menarik. Kak Azahra, terima kasih banyak sudah ngobrol di podcastku walaupun dari kemarin, aduh ngatur waktunya sama-sama. susah karena ada kesibukan juga seperti itu. Ya, Sehingga ya Kak Azahra juga setia nunggu akhirnya kita bisa podcast kayak gitu. Soalnya ya maaf akhirnya. lah, aku juga ada beberapa kesibukan seperti itu. Kak, terima kasih banyak sudah ngobrol di virtual podcastku dan aku senang banget kakak mau join, mau ngobrol di virtual podcastku. Aku stop record dulu ya kak. Bye-bye. Ya, i Yuk.